Kamu jangan lupa sama apa kamu. Papa sayang sama kamu. Titip salam buat Om Matias. Aku bakalan kangen banget sama kamu. Pak, maaf Pak, tolong jangan bangun dulu ya Pak. Pak? Saya baik-baik aja. Iya, Bapak tenang dulu ya. Saya cuma mau cek kondisi istri saya aja. Iya, sebentar. Saya cek dulu kondisi Bapak ya. Semuanya baik-baik aja. Suster, tolong infusannya juga saya lepas dulu ya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Udah, Pak. Sebentar ya, Pak. Sudah ya, Pak. Kasih. Sebentar, Pak. Pelan-pelan, Pak. Saya. Bangun. Gimana kondisi istri saya? Dari hasil pemeriksaan awal, diduga kalian berdua ini mengalami keracunan karbon monoksida yang cukup serius, Pak. Mungkin ini bisa datangnya dari sistem AC rusak di mobil Bapak. Kondisi ini sangat berbahaya, Pak. Apalagi istri Bapak ini sedang mengandung. Akhirnya, setelah rencanaku gagal terus kemarin, hari ini semuanya terbayar lunas. Udah pasti bayi Al itu nggak akan selamat. Dan setelah ini, aku akan lihat drama kesedihan yang seru buat Deva dan juga Alia. Kok bisa ada gas karbon monoksida dalam mobil saya? Karena setahu saya dari kemarin-kemarin mobil saya baik-baik aja, dok. Terus kondisi istri saya sama kandungan istri saya gimana, dok? Baik-baik aja nggak? Maksudnya? Bapak yang tenang ya, Pak ya. Kondisi istri Bapak dan kandungannya sudah stabil kok. Makasih ya, dok. Sama-sama. Iya, sama-sama itu. Ya, dok. Itu sudah menjadi tugas kami. Untungnya kalian berdua itu cepat dibawa ke rumah sakit. Sehingga kadar gas racun yang ada dalam darah kalian itu tidak terlalu tinggi.
Makanya ibu dan kandungannya itu bisa selamat. Sayang. Sayang, tenang sayang. Tenang sayang. Jangan banyak gerak dulu. Sekarang tadi rumah sakit. Di rumah sakit? Bukannya kita lagi ada di mobil ya? Kok sekarang kita di rumah sakit? Sayang, tadi kita sama-sama pingsan sebelum aku minggirin mobil. Untungnya tadi ada banyak warga yang inisiatif bawa kita ke rumah sakit ini. Di hutan gimana? Ibu nggak usah khawatir ya. Anak yang ada dalam kandungan ibu bisa selamat. Makasih ya Allah. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu. Sayang, ini karena kamu sama si Dedek ini sama-sama kuat. Kamu selamat. Ini anugerah buat aku sayang. Allah masih melindungi aku dan juga jawaban kita. Iya sayang. Amin sayang. Pak, Iya dong. tapi dari hasil pemeriksaan ibu mengalami tekanan yang cukup berat. Makanya ibu harus istirahat total selama 2 minggu ke depan. Tidak boleh stres dan wajib rutin kontrol untuk mengetahui kondisi bayi agar tetap stabil. Baik dok. Masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Saya rasa untuk saat ini udah cukup dok. Kalau nanti kita ada pertanyaan lagi, kita pasti akan hubungin dokter. Baik, Pak. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama. Permisi, Pak. Sebentar ya. Maafin aku ya sayang. Aku gagal melindungi kamu. Kamu gak perlu ngerasa bersalah. Ini semua namanya musibah. Ini Allah yang kasih. Kita harus hadapin bareng-bareng. Permisi dokter, saya mau aja ke pasien. Silakan, Pak. Permisi Pak. Gimana keadaan Bu Ali dan Pak Devan? Alhamdulillah kita baik-baik aja. Kandungan Alia juga. Oh iya Pak, saya... Ini benar. Kita bicara di depan aja. Sayang, aku tinggal sebentar ya. Iya sayang, tapi kamu yakin kamu gak kenapa-napa? Kamu jangan banyak gerak ya. Iya sayang. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kalau menurut keterangan dokter, Alia dan saya keracunan gas karbon monoksida yang kemungkinan besar datangnya dari AC mobil yang bocor. Gas beracun, Pak. Tapi bagaimana mungkin, Pak? Pak Devan kan orangnya teliti dan selalu mengecek kondisi mobil secara teratur, Pak. Saya juga nggak tahu. Saya cuma tahunya tiba-tiba kita mual, pusing, tapi untung aja saya masih sempat minggirin mobil sebelum saya pingsan. Kalau enggak, saya nggak tahu nasib kita akan seperti apa. Maaf, Pak. Tapi seingat saya, AC mobil itu udah selesai servis, Pak.
Saya sendiri yang mengurus beberapa bulan yang lalu, Pak. Jadi nggak mungkin kalau ada kebocoran gas dari AC, Pak. Ya, tapi Ren, kenyataannya seperti itu. AC mobilnya bocor dan mengeluarkan gas beracun. Itu kenyataannya. Atau mungkin ini bukan kecelakaan, Pak. Ini sabotase. Oke. Kamu periksa mobil saya secara menyeluruh. Kamu cek semuanya. AC, ventilasi, semuanya. Kalau kamu sampai menemukan hal yang janggal, langsung kasih tahu saya. Baik, Pak. Saya permisi, Pak. Sayang, balik-balik mukanya malah sedih kayak gitu. Kamu kepikiran, kamu khawatir sama aku. Kan tadi nggak apa-apa dokter bilang. Jadi kamu nggak usah sedih. Aku sama calon anak kita baik-baik aja, sayang. Sayang. Ada kemungkinan bahwa kejadian yang terjadi ke aku dan juga ke kamu itu nggak murni kecelakaan, sayang. Maksudnya? Ada indikasi bahwa ada yang sengaja mau celakain kita. Sayang, aku janji sama kamu, sayang. Kalau ada yang memang sengaja menyabotase mobil kita, aku akan cari mereka sampai ketemu. Dan aku akan membuat mereka membayar untuk perbuatan mereka. Aku janji sama kamu, sayang. Apa kelakuannya, sayang? Aku nggak tahu, sayang. Aku nggak tahu. Tapi kemungkinan besar ya, mereka orang di sekitar kita karena mereka dengan sangat mudah mengakses mobil kita. Sayang, untuk keamanan kamu dan juga untuk keamanan si dede saya, Dede Utuh, untuk sementara waktu kamu dirawat di Singapura ya, sayang. Di situ kan nanti juga ada Mama Tias dan Mbak Mina yang bisa nemenin kamu. Kamu gak keberatan kan, sayang? Kalau memang itu yang terbaik buat aku dan juga calon anak kita, aku gak apa-apa, tapi aku gak mau jauh-jauh dari kamu.
janji, aku akan menemukan orang yang udah berani mencelakai keluarga kecil kita. Aku janji sama kamu, sayang. Sini sayang, sini sayang. Sini. Sayang, inget nggak? Dulu kita tuh sering banget tau menghabiskan waktu di sofa ini. Ingat nggak? Nggak apa-apa kalau kamu nggak ingat. Kita kan masih punya banyak waktu. Nanti kita akan bikin momen yang lebih mengesankan, lebih menyenangkan di sofa ini ya sayang ya. Maaf ya. Aku benar-benar nggak ingat apapun. Aku ngerasa seperti orang asing di rumah ini. Aku nggak masalah. Kalau kamu nggak inget apapun, nggak apa-apa. Yang penting, sekarang kamu udah di sini sama aku. Itu yang paling penting. Makasih ya. Karena kamu udah selamat. Dan sekarang, kamu udah ada di sisi aku. Makasih banyak. Karena aku yakin kamu itu ditakdirkan hanya untuk aku. Mas Reno, coba sini. Ya coba lihat itu mas. Komponen itu bukan bawaan dari mobil ini. Alat itu dipasang oleh orang lain. Sepertinya alat itu mempunyai sistem pemicu otomatis yang terhubung ke arus listrik AC. Jadi jika AC dinyalakan, gas yang ada di dalam tabung akan masuk ke dalam kabin mas. Berarti benar dugaan saya. Ada orang yang menyabotase mobil ini. Sepertinya begitu, Mas. Mas bentar. Nanti tolong kalau mau ambil barang buktinya pakai sarung tangan ya. Baik, Mas. Saya memakai sarung tangan dulu. Ini mas, semoga bisa menjadi barang bukti. Tolong dicek juga ya dashcam mobilnya. Baik mas, sebentar ya. Ya. Mas Reno, dashcamnya tertutup. Fake mobil ini ada yang sabotase. Makasih ya mas. Halo Ren, bagaimana hasil pemeriksaan kamu? Apa ada hal mencurigakan di mobil saya? Saya berhasil menemukan tabung gas yang terkoneksi langsung ke AC, Pak. Dashcam mobil juga ditutup dengan lakban, Pak. Pelaku melakukan dengan sangat hati-hati, Pak.
Ini menjadi bukti, Pak, kalau mobil Pak Devan sudah disabotase. Pelakunya sangat hati-hati, Pak. Dia tidak ingin ketahuan. Kamu simpan barang buktinya. Sudah, Pak. Barang bukti sudah saya pegang. Petugas yang mengambil juga sudah menggunakan sarung tangan. Jadi sidik jari tidak tercemar, Pak. Kita bisa langsung melacak pelakunya, Pak. Bagus. Saya akan turun tangan langsung untuk mencari orang ini sampai ketemu. Orang ini sudah berani mencelakai istri dan calon anak saya. Saya nggak akan biarin dia lolos. Kamu standby terus ya. Tunggu perintah selanjutnya dari saya. Baik, Pak. Alia memang harus segera dibawa ke tempat yang aman. Setidaknya sampai pelaku sabotase tertangkap. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Selamat datang, Bapak Devan, Ibu Alia di Singapura. Sayang, ini Rika, mantan sekretaris aku yang aku ceritain di pesawat tadi. Dia akan menemani dan juga membantu kamu selama kamu di Singapura. Alia Bariksa. Ya, salam kenal, saya Rika. Saya harap Ibu bisa betah dan merasa nyaman tinggal di sini. Dan kalau Ibu ada perlu apa-apa, jangan sungkan-sungkan bilang sama saya siap membantu. Senang sekali akhirnya bisa ketemu sama Mbak Rika. Iya, saya juga, Bu. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama, Ibu. Sayang, aku kan masih ada beberapa jam sebelum flight aku. Jadi, aku temenin kamu ke hotel dulu ya, sayang. Mari, Pak Devan, Ibu Alia. Rika, Iya. kamu tolong pastikan bahwa semua kebutuhan Alia selama dia ada di Singapura dipenuhi ya. Baik. Ini juga catatan medis lengkap dari Alia. Ya. Kamu tolong pastikan bahwa Alia secara rutin kontrol ke dokter kandungan. Baik, Pak. Dan kamu juga tolong jaga Alia, juga calon anak saya, selama mereka ada di Singapura. Baik, saya akan laksanakan apa permintaan Bapak. Kalau begitu, saya urus dulu check-in untuk penginapan Ibu Alia. Permisi, Pak. Sayang, Apa sayang? aku gak tahu. Aku bisa atau enggak jauh dari kamu. Ini kan cuma sementara waktu aja sayang. Begitu pelakunya tertangkap, aku langsung balik ke sini sayang. Aku jemput kamu, terus kita langsung balik ke Jakarta. Aku bantu doa ya. Semoga pelakunya cepat ketangkap. Jadi kita bisa sama-sama lagi. Ya sayang. Ya sayang. Tapi kamu. Aku gak
nggak bisa bayangin. Aku jauh dari kamu. Tapi kan kamu gak sendirian di sini, sayang. Kalau kamu merasa kesepian selama kamu di Singapura, kamu kan bisa ketemu sama Matias. Dede Utun, kamu baik-baik ya selama kamu di Singapura bersama dengan mama kamu. Kamu jangan lupa sama papa kamu. Papa sayang sama kamu. Titip salam buat Om Matias. Saya jangan pergi.